Dunia kegelapan mungkin menjadi hal yang tidak masuk akal bagi sebagian orang. Tidak bisa dijelaskan secara ilmiah menggunakan metode sains, hanya sekedar kepercayaan. Terlepas ada yang percaya, ada yang tidak, kali ini kita akan membahas 5 iblis terkuat yang menjadi karakter mitologi yang hingga saat ini masih dipercaya sebagian masyarakat di dunia. Tapi, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendukung channel Spotty Story agar terus berkembang. Asmodeus adalah salah satu karakter dalam mitologi, legenda, dan beberapa agama yang muncul dalam berbagai cerita dan tradisi. Dia sering dianggap sebagai iblis atau setan dan muncul dalam berbagai bentuk dan interpretasi di berbagai budaya. Asmodeus pertama kali muncul dalam kitab Tobit dalam versi Septuaginta. Asmodeus digambarkan sebagai roh jahat yang jatuh cinta pada Sarah, putri Raguel. Namun, setiap kali Sarah menikah, suaminya selalu meninggal dalam malam pertama pernikahan karena pengaruh jahat Asmodeus. Setelah mendengar tentang peristiwa ini, seorang pria bernama Tobias berangkat untuk menikahi Sarah. Dengan bantuan malaikat, Tobias berhasil mengusir Asmodeus dan menyelamatkan Sarah dari kutukan. Selain di dalam kitab Tobit, Asmodeus juga muncul dalam berbagai sumber seperti tulisan-tulisan Yahudi, Kristiani, dan Islam. Dalam mitologi Yahudi dan beberapa tradisi Kristen, Asmodeus dianggap sebagai iblis keserakahan atau iblis cinta. Ia juga dikenal sebagai iblis yang menguasai 7 deadly sins atau 7 dosa mematikan. Di dalam kepercayaan agama-agama lain seperti kepercayaan Persia, Zoroastrianisme, dan budaya-budaya lainnya, Asmodeus juga muncul dengan karakteristik yang berbeda-beda. Tetapi, umumnya dianggap sebagai entitas jahat atau kekuatan jahat yang harus dihadapi oleh tokoh-tokoh pahlawan atau spiritual dalam cerita. Penting untuk diingat bahwa interpretasi tentang Asmodeus dan karakter iblis lainnya dapat berbeda di antara berbagai agama, mitologi, dan tradisi budaya. Leviathan adalah makhluk legendaris yang muncul dalam berbagai mitologi, legenda, dan agama, termasuk dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Secara umum, Leviathan digambarkan sebagai makhluk raksasa laut yang menakutkan dan kuat. Dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, dalam Alkitab Ibrani, dan kitab-kitab Deuterokanonika atau buku tambahan, dalam beberapa denominasi Kristen, Leviathan disebutkan beberapa kali. Salah satu referensi paling terkenal tentang Leviathan terdapat dalam kitab Ayub pasal 41 ayat 1 sampai 34. Di sini, Leviathan digambarkan sebagai makhluk laut yang sangat kuat dan tak terkalahkan serta memiliki sisik yang keras dan tajam. Dalam tradisi Yahudi, Leviathan dianggap sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dan merupakan bagian dari ciptaannya yang ajaib dan misterius. Dalam mitologi Yahudi, Leviathan sering dikaitkan dengan kekuatan raksasa dan juga dianggap sebagai salah satu dari beberapa hewan simbolis yang mendukung bumi. Dalam beberapa tradisi Kristen, Leviathan sering dianggap sebagai simbol dari kekuatan jahat atau iblis yang harus dikalahkan oleh Tuhan atau pahlawan spiritual. Dalam beberapa interpretasi teks Alkitab,
Leviathan juga dianggap sebagai simbol dari kekuatan chaos dan penghancuran yang melawan Tuhan. Selain itu, di luar konteks agama, Leviathan juga muncul dalam mitologi dan cerita rakyat dari berbagai budaya. Dalam beberapa tradisi, Leviathan digambarkan sebagai makhluk mitos yang menjaga alam bawah sadar dan mewakili kekuatan alam yang besar dan dahsyat. Konsep tentang Leviathan dapat berbeda-beda dalam setiap budaya dan agama. Cerita dan interpretasinya dapat bervariasi, namun secara umum Leviathan dianggap sebagai makhluk yang luar biasa besar, kuat, dan mengerikan yang sering berfungsi sebagai simbol kekuatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh manusia atau dewa-dewa dalam cerita-cerita mitos. Baphomet adalah simbol atau ikon yang sering dikaitkan dengan okultisme, aliran keagamaan yang bersifat esoterik, dan sejarah keagamaan Eropa. Simbol ini telah menjadi objek kontroversi dan interpretasi yang beragam dan muncul dalam berbagai bentuk dan makna di berbagai konteks. Asal-usul nama Baphomet tidak sepenuhnya jelas, tetapi diperkirakan berasal dari bahasa Arab, yaitu Abu Fihama, yang berarti ayah pemahaman. Nama ini kemudian muncul dalam konteks teologi pada abad pertengahan dan terkait dengan ketertarikan atas kepercayaan, keagamaan alternatif, dan dakwah sesat. Baphomet dikenal dengan gambaran sebagai makhluk setengah manusia dan setengah kambing dengan sayap dan sifat-sifat seram. Ikon ini muncul dalam berbagai ilustrasi, gambar, dan figur, terkadang dihubungkan dengan ritual dan praktek-praktek okultisme. Salah satu penampilan terkenal Baphomet adalah dalam gambaran yang dibuat oleh Eliphas Levi, seorang okultis Prancis pada abad ke-19. Levi menciptakan gambaran Baphomet sebagai sosok dengan kepala kambing, payudara wanita, tangan yang mengacungkan isyarat as above so below, atau seperti di atas begitu pula di bawah, serta simbol-simbol alkimia dan kepercayaan okultis lainnya. Dalam sejarah, Baphomet telah terkait dengan tuduhan-tuduhan penyembahan setan dan kejahatan oleh kelompok tertentu yang dianggap sesat pada masa lampau. Tuduhan-tuduhan semacam itu sering muncul selama periode pengadilan penyihir di Eropa pada abad pertengahan dan masa Inkuisisi. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan tentang Baphomet sangat bervariasi di antara berbagai aliran keagamaan, okultisme, dan gerakan spiritual. Beberapa menganggapnya sebagai simbol roh kebijaksanaan, pengetahuan, dan keterhubungan dengan alam semesta, sementara yang lainnya melihat sebagai simbol kegelapan, kehancuran, dan kejahatan. Dalam konteks keagamaan kontemporer, Baphomet telah menjadi simbol kebebasan beragama dan perlindungan hak asasi manusia. Digunakan oleh beberapa organisasi dan kelompok kepercayaan alternatif. Namun, citra Baphomet tetap menjadi objek kontroversi dan ketidaksepakatan dalam berbagai masyarakat dan budaya. Beelzebub adalah nama yang sering dikaitkan dengan salah satu iblis utama atau setan dalam beberapa tradisi agama dan mitologi. Nama ini memiliki asal-usul yang kaya sejarahnya dan telah muncul dalam berbagai bentuk dan interpretasi di berbagai budaya. Asal-usul nama Beelzebub
berakar dari kata dalam bahasa Ibrani Baal-zebub, yang secara harfiah berarti Tuhan lalat atau penguasa lalat. Nama ini berasal dari peribahasa kuno yang berasal dari zaman Israel kuno, di mana penduduk kota Ekron menyembah dewa tersebut sebagai penguasa penyakit dan wabah. Dalam tradisi Yahudi dan beberapa tradisi Kristen, Beelzebub kemudian dianggap sebagai iblis atau setan dan kadang-kadang dianggap sebagai salah satu penguasa dari segala iblis. Dia digambarkan sebagai entitas jahat yang bertentangan dengan Tuhan dan merupakan musuh dari kebenaran dan kebaikan. Dalam tradisi Kristen, Beelzebub sering diidentifikasi sebagai salah satu penguasa dari iblis-iblis atau setan-setan. Dia dianggap sebagai entitas jahat yang mencoba menggoda dan mengacaukan manusia dari jalan kebenaran dan kebajikan. Walaupun Beelzebub sering disebut dalam berbagai kisah dan literatur agama, informasi rinci tentang karakter ini terbatas dalam teks-teks suci seperti Alkitab. Namun, karena popularitas dan kontroversi seputar nama ini, Beelzebub sering digunakan sebagai karakter fiksi dalam sastra dan karya seni yang menggambarkan konflik antara kebaikan dan kejahatan. Dalam budaya populer modern, nama Beelzebub masih sering digunakan untuk menggambarkan karakter jahat atau simbol kejahatan dalam fiksi, film, dan media lainnya. Lucifer adalah nama yang sering dikaitkan dengan tokoh yang kontroversial dan penting dalam berbagai tradisi agama dan mitologi. Nama Lucifer berasal dari bahasa Latin yang berarti penerang atau pembawa cahaya. Dalam tradisi Kristen, Lucifer adalah nama yang sering digunakan untuk mengidentifikasi setan utama atau iblis yang jatuh dari kehadiran Tuhan. Penggunaan ini didasarkan pada interpretasi teks tertentu dalam Alkitab, khususnya kitab Yesaya dalam Perjanjian Lama. Ayat yang sering dikaitkan dengan Lucifer adalah Yesaya pasal 14 ayat 12 yang dalam Alkitab King James Version berbunyi, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai, yang mengalahkan bangsa-bangsa." Terjemahan ini mengacu pada kejatuhan Lucifer dari surga dan penguasaan atas bangsa-bangsa. Namun, perlu dicatat bahwa dalam konteks aslinya, dalam teks Ibrani, ayat tersebut merujuk pada Helel ben Shahar, yang berarti bintang fajar, dan menyoroti kejatuhan Raja Babel. Di luar konteks Kristen, nama Lucifer sering digunakan dalam mitologi dan literatur sebagai karakter yang simbolis, menggambarkan tokoh yang jatuh dari kedudukan tinggi atau keangkuhan. Representasi dan interpretasi tentang Lucifer sangat bervariasi dalam berbagai tradisi agama dan mitologi. Dalam tradisi Kristen, Lucifer dianggap sebagai setan utama yang memberontak melawan Tuhan. Sedangkan dalam interpretasi lain, dia mungkin merupakan simbol kejatuhan atau ambisi yang berlebihan. Namun, dalam beberapa tradisi okultisme dan aliran kepercayaan alternatif, Lucifer juga dipandang sebagai simbol pengetahuan, pencerahan, atau kebebasan spiritual. Well, percaya atau tidak, masih banyak sekali karakter-karakter iblis lainnya yang dipercaya sebagian orang dengan interpretasi masing-masing menurut agama dan kepercayaan yang dianut. Kita bisa saja percaya
tapi bisa juga menganggapnya hanya sekedar sebagai pengetahuan saja. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk selalu update dengan berbagai informasi dan video menarik dari Spotty Story. Bye!